Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita. Pengalaman kita mengikut Tuhan ditentukan oleh langkah pertama kita ikut Tuhan. Bila engkau menjadi orang yang mutar-mutar dulu berbuat keputusan ikut Tuhan, engkau tidak akan mendapat berkat maksimal. Tapi kalau engkau menjadi orang yang spontan, dengar firman Tuhan langsung katakan amin dan bertindak, engkau akan menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa sepanjang umur hidupmu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dan berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan ini secara luar biasa. Dan tolong kami Tuhan menjadi orang yang cepat tanggap, yang responsif ketika kami mendengarkan suara Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas, Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 5 ayat 27 dan 28. Lukas 5 ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Amin. Saudara pemirsa, inilah Matius ya. Dia
dia malu menyebut dirinya menyebut dirinya Lewi, karena masa keturunan Lewi yang adalah pelayan Tuhan sekarang menjadi pemungut cukai. Karena itu hanya Lukas yang menyebut dia Lewi. Sudah perhatikan berapa hal? Mungkin sekarang pemirsa mengeluh, mengapa Tuhan lambat menjawab doa saya? Mari sekarang memandang ke belakang sebentar. Dulu waktu engkau memutuskan untuk ikut Tuhan, engkau mutar-mutar dulu atau enggak? Ini masalah semua orang. Ketika dipanggil, nanti sebentar selesai ini sudah baca dari Lukas pasal 9. Pada bagian akhir Lukas itu pasal 9 disebutkan ada 3 orang yang mau ikut Yesus. 1 orang dia minta mau ikut Yesus, kemudian gagal gara-gara bantal dan kasur. Sudah masih dengar saya? Yang kedua ialah orang yang dipanggil Yesus untuk ikut dia, tapi gagal karena apa? Terikat dengan tradisi kebudayaan adat istiadat. Mungkin dia anak sulung, laki-laki, dia harus pergi menguburkan ayahnya. Dan yang ketiga ialah orang yang emosional, mungkin temperamennya melankolis, sehingga dia mau pergi cium maminya dulu sebelum ikut Yesus. Yesus tahu kalau dia sudah memeluk maminya dan bilang, "Mami, saya mau ikut Yesus," maka dia tidak jadi pergi. Maminya bilang, "Janganlah nak, siapa yang saya suruh ambil air?" Tolong ingat ini baik-baik. Itu sebabnya mengapa luar biasa sikap dari Lewi ini, saudara sekalian. Mari perhatikan. Hanya dengan 2 patah kata, kata Yesus, "Ikutlah aku." Ayat yang ke-28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Oh, saudara-saudara sekalian, itu sebabnya Matius menjadi berkat besar untuk kita sampai sekarang. Satu-satunya Injil yang paling sistematis dan paling bagus bahasanya adalah Injil Matius. Bukan saya mengatakan yang lain kurang bagus, tidak. Tapi yang lain punya alasan untuk menulisnya seperti itu. Ya, Injil Lukas kurang apa? Dia ditulis oleh seorang dokter. Tentu bagus. Tetapi maksud saya ialah menggambarkan Lewi yang spontan, Matius yang spontan ini juga kemudian menjadi berkat besar bagi kita sampai sekarang, sampai nanti Yesus datang kembali. Oleh sebab itu, tolong semua pemirsa sekalian, bila saudara masih merasa seret berkat Tuhan, seret mujizat Tuhan, mari sekarang koreksi kembali, perbaharui kembali sikap saudara sekalian terhadap firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, dengar prinsipnya, dengar 3 prinsipnya. Dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, atau bisa jadi baca juga tadi. Dengar atau baca firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dan langsung laksanakan, lakukan firman Tuhan yang sudah dengar. Itu yang membuat engkau akan mengalami dari berkat kepada berkat, dari mujizat kepada mujizat, seperti yang dialami oleh Lewi di sini. Orang yang terlalu banyak berbantah, terlalu banyak pertimbangan. Lihat aja 3 orang tadi. Yang satu gara-gara Tuhan Yesus bilang apa? Serigala mempunyai liang, ya, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Kalau kesimpulan saya sih begini, hei, kamu bisa tidak tidur di tikar?
Tidak pakai kasur, tidak pakai bantal. Kata Tuhan Yesus. Kalau saya sekarang sih mengatakan demikian, maka dia kemudian angkat tangan. Rupanya dia orang kaya yang tidur pakai bantal empuk, pakai kasur empuk, pakai bantal empuk. Tidak bisa dibayangkan tidur tikar, tidak akanlah saya mampu. Yang kedua ialah, saudara sekalian, saudara pikir ini gurauan? Persis dia mau ikut Yesus, bapaknya meninggal, dan dia anak sulung. Ini sudah biasa terjadi. Jadi ini bukan soal rekayasa, bukan, tetapi dia terikat dengan apa? Adat istiadat, tradisi dan kebudayaan yang menghambat dia. Saya bukan anti dengan adat istiadat, tradisi, kebudayaan. Kalau saudara tidak punya adat istiadat, kebudayaan dan tradisi yang baik, saudara menjadi orang yang tertinggal. Tetapi ini di sini bisa dipakai oleh iblis untuk menghambat engkau untuk mengikut Yesus. Dan yang ketiga ialah emosi, ya, perasaan. Sudah peluk mami, anak mami, maminya nangis, dia tidak jadi ikut Tuhan. Oleh karena itu, lepaskan semuanya itu. Mari sekarang menjadi orang yang spontan. Tadi saya katakan, baik di gereja, baik saudara baca renungan sendiri, dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baru dengar. Jadikan kami orang yang responsif, cepat tanggap, dan melakukan firman Tuhan dengan tidak berbantah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat dan berkat-Mu sudah Kau siapkan bagi kami di depan sana. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.